Alkitab ya? Nah, Ya. mau baca Alkitab ya. Bentar dulu, Ezra dulu yang bicara. Amin doa. Doa untuk baca Alkitab. Yuk. Doa. Bentar, ini tunggu teman-temannya. Kalau teman-temannya bilang udah gitu, Nathan berdoa ya. Berdoanya untuk baca Alkitab. Tuhan pimpin baca Alkitab ya. Yuk. Sudah, Biang? Ezranya mana, Ezra? Udah, Pak. Yuk. Oh, silakan. Udah silakan. Ya, Nathan. Baik, Pimpin. selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, di kesempatan sore hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan lagi sehingga kita bisa berkumpul di dalam Zoom meeting ini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembacaan Alkitab kita. Sebelum kita memulai kegiatan pembacaan Alkitab kita, nanti kita akan dipimpin oleh adik Pram untuk memimpin kita di dalam doa. Nathan. Adik Nathan. Adik Nathan. Sorry. Selamat sore ya Tuhan. Hari ini kami mau membaca Alkitab. Di sore hari ini berilah kami kesempatan untuk membaca Alkitab ya Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita selalu, memberi kita kekuatan, kesehatan, dan juga berkatilah semua orang yang ada di bumi ini Tuhan. Kiranya Tuhan bisa memberkati kami selalu dan juga menasihati kami selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami membaca Alkitab ya Tuhan. Amin. Amin. Mantap. Terima kasih adik Nathan. Tuhan Terima Yesus kasih, memberkati. Nah, pada kesempatan di sore hari ini kita akan memulai pembacaan kita di dalam kitab 2 Samuel. Nanti kita akan sampai di dalam pasalnya yang keempat. Mulai dari dalam pasal yang pertama sampai pasalnya yang keempat. Nanti kita akan baca secara bergiliran, satu orang 3 pasal. Nanti akan dimulai dengan adik Putri. Baik, adik Putri bisa memulai pembacaannya di dalam kitab 2 Samuel, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Silakan adik Putri. Aku lagi makan. Jadi aku nih. Ya, jadi ya, Kenneth. Dari ayat 1 sampai 3. Ya, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Oke. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul, dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan, anaknya, juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada udah cukup Putri. Oke. Lanjut aja ya. Ayat 5 sampai 3 ayat. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku dan berkata, 'Ya Tuhanku.' Ia bertanya kepadaku, 'Siapakah engkau?' Jawabku kepadanya, 'Aku seorang Amalek.'" Oh, kelebihan juga. Ya, Nathan, sampai ayat 11. Ayat 11. 9 9 sampai 11.
Ini 9 nih naik. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku. Tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup. Terus setelah jatuh, aku mengambil jamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada di pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama dengan dia berbuat demikian juga. Ya. Ayat 12. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya. Asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Ayat 14. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu, memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Ayat yang ke-15. Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Ayat yang ke-16. Dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ayat yang ke-17 berikutnya, ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Ayat 18. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Ayat 19. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Ayat 20. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak orang-orang yang tidak bersunat. Putri. Ayat 21. Ayat 21. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Ya, cukup. Oke. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah engkau karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagi cintaku lebih ajaib daripada cinta perempuan. Ya, cukup. Nathan. Oh, lanjutin nih Kenneth.
Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Ya. Bentar ya, kan Nathan. Sampai ayat 3, Nathan. Katanya udah pergi Om, ganti papanya. Ya, silakan Pak. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Ayat 5. Maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada Tuanmu Saul dengan menguburkannya. Ayat yang ke-6. Oh, lupa saya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Ayat yang ke-7. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun Tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Ayat yang ke-8, perikopnya, peperangan antara Daud dan Isi-Boset. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim. Ayat 9. Serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, atas Efraim, dan atas Binyamin, bahkan atas seluruh Israel. Ayat 10. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Yakub. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Putri. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isi-Boset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab, anak Zeruya, dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana. Pihak yang satu di tepi telaga di sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Oke. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isi-Boset anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat Hazurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ya. Ayat 18. Ketika anak laki-laki Zeruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael ada di sana, Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Ayat 19. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Ayat 20. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya,
Engkaukah itu, Asael? Jawabnya, ya, aku. Ayat 21. Kemudian berkatalah Abner kepadanya, menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya. Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Ayat 22, berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu? Ayat 23, tolong naikkan ya. Tetapi Asael menolak berhenti, lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya, dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Ayat yang ke-24, tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat Bukit Ama, yang ada di sebelah timur dia, ke arah padang gurun Gibeon, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi suatu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu, supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Ayat 27, jawab Yoab, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya. Ayat 28, lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Ayat 29, semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Arabah Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus sampai sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. Iya. Putri, Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang termasuk Asael. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner, 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Oke, aku. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yizreel. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maakah, anak perempuan Talmai, raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaca. Dan yang keenam ialah Pak YP, Dan yang keenam ialah Yitream dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Abner memihak Daud. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Ayat yang ketujuh, Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, mengapa kau hampiri gundik ayahku? Pak Bram. Ayat 8, lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Katanya, kepala anjing dari Yehudakah aku?
Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku melakukan salah dengan seorang perempuan. Ayat 9, kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya. Ayat 10, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan takhta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari dan sampai Beersheba. Ayat yang ke-11, dan Ishiboset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner, karena takutnya kepadanya. Ayat yang ke-12, lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu. Ayat yang ke-13, jawab Daud, baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal kuminta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku. Ayat 14, Daud mengirim utusan juga kepada Ishiboset, anak Saul, dengan pesan, berikanlah istriku Mikhail, yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin. Ayat 15, lalu Ishiboset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Patiel bin Lais. Mungkin Iin bisa baca ayat 16 sampai 18, Iin. Ayat 16, dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, ayo pulanglah. Maka pulanglah ia. Ayat 17, sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Ayat 18, maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian, dengan perantaraan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya. Putri. Abner berbicara dengan orang Benyamin. Pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Ya. Abner dibunuh oleh Yoab. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab, demikian Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja. Katanya, apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu. Mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Wah, Apakah cukup. Oh iya, sorry. Ayat 25, apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Ayat 26,
Sudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari Beriki Sira tanpa diketahui Daud. Ayat 27. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan tidak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga ia mati, membalas darah Asael adiknya. Ayat 28, ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Ayat 29, biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan. Ayat 30, demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Ayat yang ke-31, dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, koyakanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung, dan merataplah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ayat yang ke-32, ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis. Ayat yang ke-33, karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini, apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Ayat 34, tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Ayat 35, seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah, katanya, kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam, aku mengucap roti atau apapun. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik. Seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Putri, pasal 4, lama nih, lemot. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya. Dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Banada dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin, dan Beerot. Sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Kenneth, sampai ayat 7. Kenneth mana ya? Oh ya, sebentar. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yezreel, imam pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu.
lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya anak itu jatuh dan menjadi timbang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon orang Beeror itu yakni Rekab dan Baana pergi, lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isi-Boset. Ketika ia sedang berbaring siang hari, kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari arah Yordan. Kepala Udah cukup. Isi-Boset. Oke. Sorry. Ayat 8. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isi-Boset anak Saul musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Ayat 9. Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu. Katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklak. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya." Ayat 11. Ayat 11. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Ayat 12. Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi entar. Mana tadi? Mana tadi? Saya juga di tepi. Oh iya. Digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Haleluya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih teman-teman semua untuk partisipasinya di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita sudah sama-sama membaca di dalam kitab 2 Samuel, mulai dari pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang keempat. Di dalam kisah-kisah yang sudah kita baca, di sini menceritakan tentang kematian dari musuh Raja Daud. Di sini kita melihat ada 3 kematian. Yang pertama, kematian Raja Saul, kematian Abner bin Ner, dan juga yang terakhir, kematian dari Isi-Boset. Dan di sini kita melihat bagaimana respon Daud ketika dia mendapatkan kabar tentang kematian ini. Daud memberikan sebuah respon yang sungguh luar biasa. Kalau kita sebagai orang yang biasa, kalau kita mendengar kabar buruk terhadap musuh kita, orang-orang yang memusuhi kita, maka pasti kita akan bersuka cita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya dengan kehidupan Daud. Ketika Daud mendapat kabar tentang kematian dari orang-orang yang memusuhi dia juga ikut masuk di dalam duka cita. Disinilah yang menjadi pembelajaran bagi setiap kehidupan kita. Dan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-17. Ya, saya cari dulu. Kitab Amsal, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan bunyi, "Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok." Ayat yang ke-18,
supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya kepada kita. Nah, dari ayat kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Amsal juga mengajarkan kepada kita di saat musuh kita terperosok, jatuh, jangan kita beria-ria dan jangan kita bersukacita akan hal itu. Mungkin inilah yang bisa saya bagikan bagi teman-teman semua, dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman-teman, mungkin ingin menambahkan atau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oh, saya mau nanya kenapa Isi-Boset dibunuh? Ya, mengapa Isi-Boset dibunuh? Iya. Ya. Jadi, mengapa sampai Isi-Boset itu dibunuh? Karena orang-orang yang membunuh Isi-Boset itu, mereka melihat bahwa Isi-Boset ini merupakan keturunan dari Raja Saul. Karena Isi-Boset ini adalah keturunan dari Raja Saul. Dan Raja Saul itu adalah musuh, orang yang sangat membenci Raja Daud. Nah, mengapa mereka membunuh? Supaya Isi-Boset itu tidak menjadi orang yang mengganggu akan kedudukan dari Raja Daud sebagai seorang raja. Sehingga dari itu maka mereka berusaha dan membunuh Isi-Boset. Seperti itu, Adik Kenneth. Oh, saya mengerti. Terima kasih. Putri Kak mau ingin nanya mau- nggak? Boleh, boleh. Putri mau nanya nggak? Enggak. Oh, saya mau tambah lagi. Putri dulu deh. Nggak, ini Esa, gue mau nanya dong. Ya, Itu Pak. Abner kenapa sampai di apa? Dibunuh gitu sampai begitu apa? Dicegat tadi. Ya, karena di situ itu merupakan satu balas dendam. Karena Abner kan pernah membunuh Asael, kalau tidak salah tadi di dalam pembacaan kita. Sehingga saudara-saudara Asael itu sangat membenci dan mereka mau membalaskan dendam adik mereka. Sehingga pada ayat yang terakhir, ayat-ayat dalam kisah itu memberikan penjelasan bahwa demikianlah mereka membalas atas pembunuhan yang dilakukan Abner kepada adik mereka. Seperti itu, Pak Piang. Ada yang mau menambahkan? Ada berkat firman Tuhan Tadi yang saya mungkin mau didapatkan? mau tambah. Saya mau tambah Ya, tadi. boleh, boleh. Waktu sesudah Saul matikan, terus salah satu dari tentaranya pergi ke Daud. Nah, waktu tentara itu menceritakan kepada Daud tentang kematian Saul, terus kenapa Raja Daud membunuh dia? Aneh. Padahal dia baik. Ya, jadi mengapa orang Amalek yang membawa kabar kepada Raja Daud itu dia dibunuh oleh Raja Daud? Nah, salah satu alasan mengapa Daud membunuh dia yaitu karena dia berkata bahwa dia telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari latar belakang, siapa itu orang Amalek? Orang Amalek itu adalah orang-orang yang dimusuhi. Ya, jadi Tuhan melarang orang Israel untuk bergaul dengan orang-orang Amalek. Nah, orang-orang Amalek dikatakan bahwa bangsa yang tidak bersunat. Nah, seperti itu. Sehingga di saat orang Amalek itu membawa kabar kepada Raja Daud, dia memiliki satu motivasi yang salah. Motivasi yang salahnya seperti ini. Ketika dia datang membawa kabar, dia memiliki satu motivasi bahwa mungkin Daud akan memberikan kepada dia sebuah hadiah. Seperti itu. Ketika dia membawa kabar tentang kematian dari Saul yang adalah musuh, dia berharap bahwa dia akan mendapatkan hadiah. Tetapi dari beberapa tafsiran bahwa itu adalah sesuatu kabar yang bohong. Bukan dialah yang membunuh.
karena dia adalah orang Amalek dan tidak mungkin Raja Saul itu meminta orang Amalek untuk membunuh dia. Seperti itu. Sehingga Raja Daud melihat bahwa ini adalah sebuah kabar yang bohong dan dia juga bersumpah atas apa yang sudah dia ucapkan. Sehingga itu Raja Daud menyuruh anak buahnya untuk membunuh orang Amalek itu. Seperti itu, Adik Kenneth. Ya, terima kasih. Ngerti deh. Mungkin Pak Bram mau menambahkan tentang Ya, hal ini, Pak? suruhan Amalek itu ya. Pak Bram. Dibuka mic-nya Om Bram. Oh iya. Hmm. Penjelasannya Kak Esra itu sudah betul ya, udah betul. Nah, cuma untuk penerapannya dalam kehidupan kita itu apa? Penerapannya untuk kita, resiko daripada berbohong itu besar. Ya. Jadi di situ diajarkan kepada kita supaya satu, jangan kompromi dengan musuh. Yang kedua, resiko daripada akibat daripada berbohong itu akan berdampak ke kita akan dapat hukuman. Nah, jadi kita tidak boleh berbohong, ya, karena orang Amalek itu bohong, dia bohong kan. Nah, itu ya. Jadi saya cuma nambahkan penerapannya saja. Makasih banyak Pak Bram. Iya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kak Iin? Pak Piang mungkin, Pak Piang? Iya, jadi kalau kita misalnya penerapannya kayak Om Bram tadi ya, meskipun ada musuh memberikan hal yang baik gitu sama kita, ini kita belum tentu percaya ya Om Bram ya. Iya, betul. Ya, itu aja Esra sih. Jadi mesti cross check ya Pak Bram ya. Iya, makanya kalau saya orangnya kalau satu orang sudah sekali berbohong, saya nggak akan percaya apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan seumur hidupnya, saya tidak akan percaya sekalipun dia benar. Ya, sekalipun dia benar. Ya. Jangan gitu Om Bram. Waduh. Gitu. Jangan. Iya, benar. Jangan Berikan kesempatan. berikan kesempatan terus bantu berdoa supaya jangan. Iya, enggak begini. Iya. Kalau seseorang sudah berbohong, saya tidak akan percaya apapun dia katakan, walaupun dia berkata betul. Nah, kenapa? Jadi itu disiplin bagi setiap orang yang suka berbohong. Maka jangan coba-coba kalau dengan saya, jangan sekali-kali membohongi saya. Jadi apapun resikonya, Anda berkata jujur itu jauh lebih baik. Jadi kalau Anda jahat sekalipun kalau berkata jujur, saya akan mempercayai Anda, gitu. Saya akan memberi kesempatan. Tapi kalau Anda membohongi saya sampai mati, saya tidak akan pernah mempercayai. Itu. Saya orangnya begitu. Bukan berarti saya tidak ampuni. Saya ampuni, tetapi apapun yang dia katakan akan saya pertanyakan terus. Gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud sebenarnya. Nah, itu risiko kalau berbohong ya. Makanya Tuhan bilang apa? Tuhan benci dengan kebohongan atau pendusta. Orang yang berdusta. Gitu. Saya lebih suka jujur daripada Terima kasih Pak Bram. Makasih Om Bram. Jika di dalam pasalnya yang keempat tuh, ayatnya yang ke-10, itu juga satu ayat yang mempertegas. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik. Ya, jadi Daud bisa mengerti bahwa orang ini di saat menyampaikan itu, dia memiliki satu motivasi, wah ini dia sudah mendatangkan
kabar yang baik nih tentang kematian dari musuh Raja Daud, pasti dia akan mendapatkan sebuah hadiah atau kedudukan seperti itulah mungkin. Iya, karena begini. Orang yang sekali berbohong, dia akan berbohong kedua kali. Kalau dia sudah berbohong kedua kali, akan berbohong 3 kali. Kalau dia sudah berbohong 3 kali, maka dia akan menjadi kebiasaan dan dia terus berbohong. Sehingga apa? Dia akan memperdaya kita, memperdaya orang lain terus. Itulah kebohongan. Kita tahu ya, iblis datang membohongi Adam dan Hawa. Dan kebohongannya itu sampai sekarang memperdaya orang. Maka jangan sekali-kali memberikan kesempatan kepada orang yang suka berbohong. Gitu ya. Makanya kenapa Tuhan katakan jijik, benci dengan kebohongan, kedustaan. Itu. Seperti itu. Jadi kita tidak benci orangnya, tapi benci apa yang dia lakukan dan dia katakan, itu yang dibenci. Gitu. Makasih Om Bram. Mungkin Putri sama Iin nih. Ezra, belum komplit nih gue. Mungkin Ya, Abner Abner ya. Dia sampai kenapa di posisi kerajaan Daud ya. Dia posisinya tinggi kan nih. Kenapa di ini nih? Ya kan Abner ini kan dia panglima dari Raja Saul. Dan pada pasalnya yang ketiga tuh Pak, kan Abner memihak Daud. Dia juga memiliki peran besar juga, pengaruh. Karena dia ada di kepemimpinannya Raja Saul kan Pak. Nah, sehingga ketika dia berpihak kepada Raja Daud, maka orang-orang yang ada bersama-sama dengan Raja Daud itu melihat bahwa ini sebagai suatu ancaman. Nah, sehingga itu mereka lebih baik kita ini aja bunuh. Oh iya. Dan juga itu sebagai satu pembalasan dendam. Contoh sama kita tuh ya. Iya, gini ya. Abner dengan Yoab berbeda ya. Sekalipun Yoab itu berpihak kepada Daud, namun kenapa Daud itu menghargai Abner? Karena Abner adalah tokoh yang loyalitas. Ya, dia tokoh loyal. Jadi dia loyal kepada Saul seumur hidup Saul. Cuma dia sakit hati karena Isi-Boset menghina dia hanya karena gundik, seorang gundik. Seorang gundik itu kan pembantu. Istri istri di luar istri pertama lah ya, istri sah lah ya gitu. Nah, hanya karena itu Isi-Boset menghina dia. Nah, lalu makanya ketika Abner dibunuh, Daud marah. Kenapa? Abner lebih baik daripada Yoab. Ya, Yoab itu loyal kepada Daud pertama karena satu suku, sama-sama suku suku Yehuda. Ya, mereka satu kota, ya, satu daerah yaitu Bethlehem. Yang kedua, Yoab itu mengikuti Daud karena jabatan. Nah, itu terbukti ketika Absalom mau kudeta terhadap Daud, justru Yoab berpihak kepada Absalom. Artinya Yoab itu melihat bahwa Daud sudah tua, dan dia tidak punya kesempatan. Absalom kalau naik, maka Yoab akan mendapat kedudukan lagi. Nah, makanya Yoab berbeda dengan Abner. Abner orang loyal, makanya Daud lebih menghargai Abner ketimbang Yoab. Maka ketika dalam kepemimpinan Daud, Yoab belum dibunuh. Tetapi ketika di zamannya Salomo, Daud memberi pesan kepada Salomo untuk menghabisi Yoab. Dan itu terjadi pada zamannya Salomo memimpin. Itu. Jadi Yoab, Abner lebih baik daripada Yoab dalam segi kepemimpinan dan
dari segi loyalitas. Daud melihat itu, gitu. Mantap Om Bram penjelasannya. Berarti Ya. udah baca berkali-kali nih Om Bram nih. Mantap. Ya, makanya penerapannya bagi kita loyalitas itu penting. Iya. Ya, Jadi kita yang ada di lahir baru, kita yang ada di WAFM, walaupun ada tawaran dari luar datang yang mungkin lebih menggiurkan, kalau kita loyal, Tuhan senang orang yang loyal. Gitu ya. Karena itu berbicara tentang iman. Kalau kita suka pindah-pindah, lompat-lompat, itu berbicara berarti iman kita seperti itu. Mudah goyah. Gitu. Hanya kalau ada tawaran, kita akan lompat gitu. Nah, Tuhan senang loyal. Maka Yesus memberi contoh. Dia taat sampai mati di kayu salib. Itu berbicara loyalitas. Gitu. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus punya prinsip hidup loyal. Jadi kalau kamu setia kepada satu pemimpin, kamu setia sampai mati di situ. Gitu. Walaupun ada tantangan-rintangan, justru tantangan-rintangan itu memacu kita untuk lebih up level, bukan pindah. Kalau kamu pindah-pindah terus, kamu tidak akan pernah maju, termasuk iman. Itu berarti iman rapuh jadinya. Ini itu ya penerapannya. Iya. Terima kasih Om Bram. Kak Iin mungkin ada tambahan? Dari saya untuk saat ini tidak ada. Iin, kamu itu gelap amat. Udah sendirian kamu? Bukan gelap, tapi akunya yang hitam. Enggak, emang gelap kok. Hitam itu. Ya sih, lagi di luar. Di Sepi itu. teras. Yang Ada lain? sama adik bungsu, ada ikut juga. Bergema. Ya. Yang lain Putri, mungkin Putri? Putri, Inka yang mau nanya seputar ayat-ayat yang tadi. Mungkin Kenneth mau nanya lagi kali. Cincin belum bersuara, cincin. Dia lagi rapi-rapi buat Imlek. Hadir. Lagi istirahat. Oh iya. Yang penting dengar suaranya. Nah, mungkin kalau nggak ada Ezra bisa ditutup Ezra nanti supaya rekamannya ini Ezra. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin menyampaikan yang didapatkan atau ingin bertanya, maka kita akan menutup kegiatan pembacaan Alkitab kita dengan doa. Nanti doa ini akan dipimpin oleh Om Bram ya. Om Bram akan memimpin kita dalam doa. Oke, sekarang kita Ya Om Bram. Doa. segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu pada sore hari ini. Tuhan telah mengumpulkan kami untuk kembali membaca Alkitab secara sistematis dari kitab 1 Samuel. Bapa Surgawi, semua itu karena anugerah dan kasih Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami biar mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan tinggalkan Zoom, biarlah Engkau memberkati kami. Kiranya anugerah dan pertolongan dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan penghiburan Roh Kudus, kiranya turun dan melingkupi kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin.